kepada beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa 'azim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimin bi dawam rahmatillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sabbit lisani wa hdi qalbi billahi nabi wal ali wa sahbihi amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat pada jamaah salat subuh Masjid At-Tahirin 26 Ilir yang selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tidak pernah bosan-bosannya untuk selalu bersyukur dan menjadikan semua rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, termasuk pada pagi hari ini alhamdulillah kita dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk beribadah sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini untuk sama-sama menjalankan kewajiban sholat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan kajian bulanan kita dalam materi ilmu fikih, yaitu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum amaliyah atau perbuatan kita sehari-hari, baik yang berkaitan dengan ibadah kita maupun yang bukan berkaitan dengan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, berikan balasan yang sebesar-besarnya, berikan ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan masa akan datang kita semakin jadi muslim yang lebih baik dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam kemaksiatan, dan mudah-mudahan kita dan keluarga dijadikan sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa kita aturkan pula kehadirat junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikut setia beliau hingga hari akhir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan fikih kurban, mengingat sebentar lagi, ya kira-kira 1 bulan lagi persis, ya kita akan melaksanakan ibadah penyembelihan, ibadah kurban yang akan dilaksanakan pada 10 Zulhijjah atau setelah pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha. Ibadah kurban ini hadirin adalah sebuah ibadah yang bentuknya adalah penyembelihan kurban, penyembelihan hewan yang dilakukan pada waktu-waktu yang tertentu, yaitu 4 hari sejak tanggal 10
yaitu hari raya Idul Adha, tepatnya setelah menyelesaikan sholat sampai dengan penghujung dari hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah, ya, tepatnya menjelang sholat maghrib. Jadi ibadah kurban ini bentuknya adalah penyembelihan hewan. Ya, jadi memang sejak dahulu bangsa-bangsa di dunia ini mengenal penyembelihan hewan itu sebagai ritual kepada Tuhan atau penciptanya masing-masing yang mereka akui. Ya, bahkan di luar Islam pun ada ritual penyembelihan seperti ini. Ya. Di dalam Islam, ritual penyembelihan itu yang disembelih adalah hewan dengan tata cara tertentu, ya, sesuai dalam aturan syariat. Nah, ibadah kurban ini hukumnya adalah sunnah, yaitu sesuatu yang dianjurkan, tetapi sunnahnya adalah sunnah yang tinggi nilainya atau dikenal dengan sunnah muakkadah, ya, dan selalu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam hidupnya. Dan dalam syariat ini pengorbanan itu sudah dilakukan sejak Nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, di mana kedua putra beliau Qabil dan Habil terjadi sebuah permasalahan atau pertikaian. Akhirnya mereka meminta petunjuk kepada Allah dengan cara memberikan pengorbanan. Begitu juga dilakukan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih putra beliau Sayyidina Ismail yang sangat beliau cintai, yang akhirnya kemudian tubuh Nabi Ismail itu diganti dengan seekor domba yang besar. Nah, kemudian di zaman Rasulullah SAW beliau juga melakukannya. Begitu juga para Khulafaur Rasyidin, ya, sehingga kemudian ibadah kurban ini dinyatakan oleh para ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu ibadah yang dianjurkan tetapi nilainya tinggi. Nah, dalam beberapa keadaan hukum sunnah ini bisa berubah menjadi wajib. Jadi hukum kurban itu yang tadinya sunnah bisa berubah menjadi kurban yang hukumnya apa? Wajib. Kapan ibadah kurban ini berubah menjadi wajib? Ada dua keadaan. Yang pertama adalah jika berkurban itu dinazarkan, ya, kepada Allah SWT. Misalnya seorang berkata, saya bernazar untuk berkurban, maka bagi orang itu berkurban hukumnya menjadi apa? Wajib, karena dia sudah nazar. Ya, nazar itu adalah janji kepada Allah, maka harus ditunaikan. Atau misalnya seorang berkata, jika saya disembuhkan dari penyakit atau saya diberikan kesuksesan dalam suatu pekerjaan tertentu, maka saya akan bernazar atau saya bernazar akan berkurban misalnya. Maka dalam keadaan itu kurban menjadi wajib hukumnya. Kemudian yang kedua, ibadah kurban itu dari sunnah kurban menjadi wajib apabila seorang yang memiliki hewan kurban, dia menunjuk atau memegang hewan kurbannya itu sambil berkata, inilah hewan kurban saya. Ini misalnya saya punya kambing sudah saya beli, terus saya bicara baik sendiri atau pada orang lain sambil menunjuk atau isyarat atau memegang kambing itu dan berkata, inilah kurban saya. Maka pernyataan itu menjadikan kambing yang ditunjuk itu menjadi kambing yang harus disembelih, karena sudah dinyatakan seperti itu. Pernyataan seperti ini di dalam fikih diistilahkan dengan ta'yin. Ta'yin itu menunjuk, ya, atau menegaskan. Nah, kalau ada hewan yang ditakyin atau ditunjuk seperti yang saya contohkan tadi, maka para ulama sepakat, bukan hanya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tetapi juga di luar mazhab Syafi'i,
dari 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa kurban itu menjadi kurban wajib dan tidak sunnah lagi. Ya, nah, kalau menjadi kurban wajib, apa konsekuensinya? Konsekuensinya yang pertama hadirin, pahala ibadah kurban yang wajib itu jauh berlipat-lipat pahalanya daripada ibadah kurban yang sunnah. Hal itu maklum bersama karena yang namanya ibadah wajib itu pahalanya berlipat dari ibadah sunnah. Ya, sebagian ulama mengatakan kelipatannya itu mencapai 70 kali lipat. Jadi kalau kita laksanakan sholat wajib misalnya, itu sama dengan kita melaksanakan 70 sholat sunnah. Misalnya begitu. Kalau kita puasa wajib sama dengan 70 puasa sunnah. Kalau kita korban wajib, maka sama-sama dengan kita berkorban 70 kali lipat daripada korban sunnah. Jadi pahalanya jauh lebih banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada seseorang berkorban dengan kurban yang wajib, maka di antara konsekuensinya adalah daging atau bagian apapun dari kurban itu tidak boleh dimakan oleh si pemilik kurban dan juga oleh keluarga yang dinafkahinya, yang dinafkahi oleh orang pemilik kurban ini. Ya. Misalnya saya berkorban wajib, maka kambing yang saya miliki itu saya tidak bisa ambil dagingnya sama sekali, atau tulangnya atau kulitnya. Keluarga saya juga tak boleh makan. Ya, kenapa demikian? Kata para ulama, kalau kurban wajib itu telah membuat atau menjadikan hak kepemilikan dagingnya menjadi milik Allah saja. Jadi milik mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak punya kepemilikan lagi sebagai pemilik kurban awal. Maka saya tidak bisa mengambil apapun darinya. Ya. Tetapi kurban itu diberikan kepada orang miskin. Karena kepemilikan Allah SWT itu memang biasanya ditasarrufkan, diberikan kepada orang fakir miskin. Jadi kalau ada hewan kurban wajib yang boleh memakannya itu atau menerima dagingnya hanya orang miskin. Ya, pemilik kurban dan orang kaya kan boleh terima kurban. Ya. Orang kaya itu terima kurban sebagai hadiah. Maka dia juga nggak boleh terima kurban dari kurban yang wajib ini. Ya, kenapa? Karena kurban yang wajib tadi kan juga milik Allah, bukan milik saya lagi. Maka saya, karena bukan milik saya nggak bisa menghadiahkan daging itu kepada orang kaya. Jadi yang bisa menerima, bisa memanfaatkan daging kurban yang wajib itu hanya satu kelompok. Apa itu kelompok tadi? Kelompok fakir miskin. Nah, di sini makanya pertama kita perlu hati-hati para pengorban. Kalau si pengorban itu masih punya keinginan untuk memakan atau memanfaatkan daripada daging kurban yang dia sembelih, maka jangan dibuat kurban wajib, gitu, supaya dia bisa makan. Ya. Tapi kalau dia memang sudah tidak apa-apa, saya tidak perlu makan daging, saya mungkin masih ada juga daging di rumah, ya, maka lebih bagus dia jadikan itu kurban wajib supaya apa? Supaya pahalanya berlipat-lipat. Nah, seperti itu. Ya. Nah, juga perlu diperhatikan bagi panitia kurban. Kalau misalnya dapat kurban di masjid ini, tiba-tiba datang orang bawa kambing, lalu mengatakan, Pak, ini kambing saya, tolong di sini, ya. Dan kambing saya ini adalah kambing nazar. Ya, ini adalah nazar saya. Nah, kalau kita tahu itu nazar, maka nanti setelah disembelih, dagingnya jangan dicampur dengan daging yang lain. Karena daging yang lain itu kan masih akan diberikan kepada orang kaya, orang miskin, kan begitu.
Kalau dicampur di daging yang lain itu nanti takut ada daging nadar ini yang terambil dan diberikan kepada orang kaya. Jadi kalau korban yang wajib kita pisahkan, ya. Nanti kita cincang biasa, kita masukkan resek ya plastik. Nah, terus nanti kita berikan yang itu kepada orang miskin saja. Nah, seperti itu. Memang ini salah satu kembali lagi kewajiban dari panitia, ya. Dan ini akan lebih tambah susah memang, tapi sekali lagi kalau kita jadi panitia kurban, mari motivasi atau niatan awal itu jangan sekedar mencari materi, mencari daging, ya, tapi kita melakukannya karena Allah, karena ibadah, karena ini adalah ibadah yang sangat tinggi nilainya. Nah ini, jadi kembali inilah pembahasan tentang hukum kurban. Jadi saya ambil kesimpulan secara ringkas, hukum kurban itu secara hukum asalnya adalah sunnah atau sunnah muakkadah, ya. Tapi bisa menjadi wajib kalau dinadarkan, atau yang kedua dita'yin. Ta'yin itu ditunjuk, inilah kurban saya. Maka kedua kondisi itu menyebabkan hewan kurbannya menjadi wajib. Selanjutnya hadirin, ibadah kurban ini, ya, yang hukumnya sunnah, diperintahkan kepada siapa? Siapa yang harus menjalankan ibadah kurban itu, ya. Orang yang menjalankan ibadah kurban itu adalah seorang yang memenuhi 3 syarat. Jadi kalau terpenuhi 3 syarat ini, maka orang itu diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Kalau tidak terpenuhi, maka orang itu tidak diperintahkan melaksanakan. Ya, terserah dia tidak melakukan juga nggak apa-apa. Tapi kalau 3 ini terpenuhi, maka dia diperintahkan untuk berkorban. Kalau dia tidak berkorban, maka hukumnya makruh. Makruh itu sangat dibenci oleh syariat. Siapa saja yang diperintahkan berkorban? 1, orang Islam. Non-Muslim tidak diperintahkan kurban, sebagaimana non-Muslim tidak diperintahkan ibadah yang lain. Kurban termasuk dalam ibadah, maka hanya diperintahkan kepada orang Islam. Maka oleh karena itu, kalau misalnya ada masjid yang mendapatkan kambing dari non-Muslim, kan kadang-kadang terjadi. Ada non-Muslim datang ingin ikut kurban katanya, ya. Karena kelihatannya kok orang Islam luar biasa, ini kurbannya banyak, dia ingin ikut, ya. Maka apa sikap kita? Kita terima itu tidak apa-apa kambingnya, tapi, nah ini catatannya penting di sini. Tapi jangan disembelih sebagai kurban atas nama orang itu. Kenapa tidak boleh disembelih sebagai kurban atas nama orang non-Muslim itu? Karena orang non-Muslim itu tidak sah ibadahnya. Karena dia non-Muslim tidak sah. Terus kita sembelihnya sebagai apa kalau tidak disembelih sebagai kurban? Kita sembelih sebagai sembelihan biasa, sembelihan hewan biasa. Ya, sembelihan hewan biasa itu maksudnya ya bukan ibadah, hanya kambing sedekah kira-kira itu. Jadi sepertinya ada orang non-Muslim datang kepada kita mensedekahkan kambing. Pak, ini kambing saya sedekahkan, silakan dipotong, akhirnya nanti dibagikan kepada siapa saja, saya nanti minta sedikit. Ya udah, kita sembelih saja, ya sembelih saja. Jadi tapi dia bukan kurban, dia hanya sedekah dari non-Muslim. Loh, apakah orang Islam boleh terima sedekah dari non-Muslim? Boleh, tidak ada masalah. Rasulullah SAW pernah terima sedekah dari non-Muslim. Rasulullah pernah diundang makan. Ya, makan kan bagian dari pemberian, seperti sedekah, seperti atau hadiah. Jadi apa-apa dari non-Muslim, yang penting makanannya atau barangnya itu halal. Dan orang Islam pun boleh memberikan sedekah atau hadiah kepada non-Muslim, boleh juga, tidak ada masalah. Ya, nah seperti itu. Jadi sekali lagi kalau ada non-Muslim yang mau ikut kurban, maka tidak disebut sebagai kurban, tapi disebut sebagai sembelihan biasa, ya seperti sedekah biasa. Kemudian yang kedua, ibadah kurban ini Allah perintahkan kepada seseorang yang sudah balik dan masih atau memiliki akal sehat.
Jadi kalau dia belum balik, anak kecil atau orang gila, meskipun kedua orang ini punya tabungan misalnya uang yang banyak, bisa saja kan anak kecil punya uang banyak, bisa dikasih dari keluarganya atau apa ya. Nah maka anak kecil ini meskipun uangnya banyak tidak diperintahkan berkorban. Kenapa? Karena ibadah itu diperintahkan kepada orang yang sudah balik. Kalau belum balik maka belum ada perintah untuk melakukannya. Tapi kalau anak tersebut ya, dia tidak diperintahkan, tapi dia dengan rela hati mengambil uangnya lalu beli kambing untuk kurban, ya maka ya boleh-boleh saja. Atau anak kecil itu dibelikan kambing oleh orang tuanya lalu disembelih atas nama anak kecil itu, ya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Persis seperti sholat wajib. Sholat wajib 5 waktu ini wajib tidak untuk anak kecil. Anak kecil wajib tidak sholat 5 waktu kan? Tidak wajib. Tapi kalau ada anak kecil ikut sholat 5 waktu boleh atau tidak? Boleh. Dapat pahala tidak? Tak apa. Nah begitu juga kurban. Kurban itu tidak diperintahkan kepada anak kecil, tapi kalau ada anak kecil yang beribadah, dia beli kambing dengan uangnya atau dia dibelikan kambing oleh orang lain, maka ibadahnya tetap sah dan ada pahala untuk anak tersebut. Paham sampai sini? Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ibadah kurban ini diperintahkan oleh Allah kepada orang yang mampu. Nah, ini penting sekali Bapak-bapak untuk kita perhatikan, kita dengarkan, kita renungkan dan kita laksanakan. Jadi orang yang mampu diperintahkan untuk berkorban. Ya, kalau dia tidak berkorban padahal dia mampu, maka dia akan mendapatkan ancaman yang buruk dari Rasulullah SAW, sangat dibenci oleh Nabi. Beliau bersabda dalam sebuah hadis, "Man wajada man kana lahu sa'atan." Barang siapa yang memiliki kelapangan, maksudnya kelapangan rezeki, walam yudhi, lalu dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka orang itu jangan sekali-kali mendekati musola kami. Maksudnya jangan mendekati musola kami itu nggak usah kumpul sama orang Islam. Bukannya jangan mendekati musola itu artinya orang itu nggak boleh sholat dulu beberapa hari di masjid, bukan. Tapi maksudnya dia jangan dekat-dekat sama orang Islam. Kenapa kok diancam Nabi jangan dekat-dekat sama orang Islam? Karena orang ini mampu, punya uang, bisa beli kambing untuk kurban, tapi tidak mau beli, tidak mau kurban, maka Nabi marah sama orang ini. Nabi SAW nggak senang sama orang ini, ya. Maka kata Nabi, sudah, kamu nggak usah dekat-dekat sama kami, pergi sana. Nah, itu makanya harus hati-hati. Nah, pertanyaannya, apa standar atau ukuran orang yang mampu itu seperti apa? Orang yang mampu itu kata para ulama adalah orang yang memiliki sisa uang yang bisa dibelikan seekor kambing. Maksudnya sisa uang bagaimana? Dia punya uang, pertama-tama dia keluarkan dulu untuk kebutuhan nafkah dirinya dan keluarganya selama 4 hari. 4 hari ini apa? Kenapa 4 hari? Yaitu 4 hari waktu pelaksanaan kurban. Kita kurban berapa hari? Kita kalau potong kurban itu bisa sampai berapa hari? 4 hari kan? Dari tanggal 10, 11, 12 dan 13. Berarti berapa 4 hari kan? Nah 4 hari ini kita penuhi dulu nafkah keluarga. 1 hari kira-kira nafkah keluarga kita berapa? Misal 100.000. 1 hari 100, berarti 4 hari berapa? 400. Lalu kita lihat tabungan kita. Tabungan kita ada 5 juta. 5 juta dikurangi 400, sisanya berapa Pak? 4,6. Ya, maka 4,6 bisa nggak diberikan kambing? Bisa. Maka orang itu diperintahkan ikut korban, karena dia bisa beli kambing. Kalau dia nggak beli kurban, dia nggak mau, uangnya tetap disimpan, maka hukumnya makruh. Rasulullah nggak senang sama orang itu.
Nggak usah dekat-dekat sama orang Islam. Ya, apa? Karena dia punya kemampuan. Hadirin, kita jangan sampai termakan pikiran buruk. Wah, nanti kalau saya keluarkan duit saya 2 juta, 3 juta, duit saya habis. Nah, nanti saya susah mencari duit. Hadirin, itu pikiran dari setan. Setan yang membuat kita takut atas kemiskinan. Saya mau tanya, yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Yang buat kita kaya itu siapa? Allah. Yang buat kita miskin siapa? Allah. Semuanya yang buat miskin kaya itu Allah. Sekarang kita memberikan sesuatu kepada Allah, berikan korban untuk Allah, ibadah kepada Allah. Apakah Allah akan menyia-nyiakan uang atau pengorbanan yang kita lakukan? Tidak akan. Pasti dibalas, pasti diberikan balasan yang lebih banyak. Kita keluarkan duit 2 juta, 3 juta, Allah akan balas yang lebih banyak. Bisa diganti dengan uang lagi yang lebih banyak, atau usaha kita tambah lancar, atau keluarga kita dikasih kesehatan, atau keluarga kita yang diterima dalam dipenuhi hajat-hajatnya oleh Allah, macam-macam. Ya, jadi jangan ragu. Yang membuat kita takut miskin itu setan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Setan itulah yang membuatmu takut menjadi miskin. Itu setan. Jadi nggak usah takut kalau orang nafkah. Ya, orang infak, saya nggak usah infak lah. Besok saya nanti takut nggak bisa makan. Salah. Justru kamu infak, malah kamu besok akan dimudahkan urusan kamu kalau sekedar untuk makan dari rezeki. Nah, seperti itu harus kita rubah mindset atau cara berpikir kita. Ya, jangan takut keluar duit. Insya Allah, ya dengan keyakinan yang kuat kita akan dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu. Ya, kecuali kalau misalnya duit itu kita tabung tapi ada keperluan untuk anak sekolah, kan sebentar lagi mau sekolahnya, ya, atau memang kita ada keperluan sebentar lagi ada hajat besar, misalnya mau ada acara pernikahan, memang duit ini ditabung-tabung untuk acara pernikahan anak, ya nggak apa-apa, ditabung-tabung kebutuhan pokok yang seperti itu, ya, kalau nggak ada kebutuhan pokok itu kita nggak ada hajatan apa-apa, nggak ada keperluan apa-apa, duitnya yang disimpan-simpan saja nggak mau dipakai. Maka yang seperti itu baru dia diperintahkan untuk berkorban. Makanya di sini hadirin, maka kita fahami ini dan kita lakukan. Gak usah takut dalam berkorban. Ya, dan kita motivasi kita ajak orang tadi berkorban, jangan malas berkorban. Di Indonesia ini, ya, orang Islam paling banyak, tapi kurban ya nggak seberapa. Buktinya apa? Kalau di sini disembelih sapi, meskipun ada berapa, ada banyak, ada 6 sapi, kadang-kadang masih kurang. Di sini cuma dikasih satu kresek, ya. Satu kresek itu kelihatannya bagi kita yang jarang makan daging memang banyak, tapi yang satu kreseknya sedikit, 2 hari habis, ya, nggak melimpah habis. Ya, maka kita perlu mengajak orang-orang lain jangan kamu berkorban. Allah akan ganti pasti dengan yang lebih baik. Baiklah, Allah selanjutnya, ya. Hewan yang mau dikorbankan itu juga tidak boleh hewan sembarangan. Ada syarat-syaratnya. Karena yang namanya memberikan pengorbanan kepada Allah itu harus sesuatu yang terbaik, sesuatu yang sempurna. Dalam Al-Quran Allah ketika menceritakan kisah anak Adam, Habil dan Qabil yang memberikan pengorbanan kepada Allah, yang diterima siapa? Yang diterima yang Habil. Kenapa? Karena Habil memberikan yang terbaik, sementara Qabil memberikan yang biasa-biasa saja. Lalu Allah tegaskan dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya mau menerima dari orang-orang yang bertakwa, maksudnya orang-orang yang memberikan yang terbaik kepada Allah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang hewan yang bisa dikorbankan itu yang seperti apa? Yaitu hewan yang memenuhi 3 syarat. Yang pertama, hewan tersebut harus hewan ternak. Kalau bukan hewan ternak, meskipun halal dimakan, tidak boleh. Contohnya, misalnya bapak-bapak punya jerapah, ya, tahu jerapah? Ya, punya jerapah mau disembelih, boleh nggak makan jerapah? Boleh. Tapi nggak boleh dijadikan korban karena bukan hewan ternak. Ya, bapak-bapak ada yang punya banteng di rumahnya, misalnya punya banteng,
ya, maka nggak bisa dijadikan korban karena banteng itu bukan hewan ternak, meskipun itu pelihara di rumah, tapi bukan hewan ternak. Hewan ternak itu apa? Hanya mencakup 3. 1 unta, 2 apa? Sapi. Termasuk dalam sapi adalah kerbau. Ya, yang ketiga adalah kambing, termasuk di dalamnya domba. Jadi hanya itu yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi kalau bapak-bapak punya ternak ayam, boleh tidak itu ternak ayam mau dijadikan kurban? Boleh. Punya ternak ikan, boleh tidak dijadikan kurban? Boleh. Ya, yang boleh dijadikan kurban itu perasaan, korban perasaan. Ya, jadi yang bisa dikorbankan itu hanya sapi dan kambing. Kalau untuk itu dekat di bawah ini. Ya, jadi hanya sapi dan kambing dengan semua jenisnya. Nah, hewan kuda nggak boleh, meskipun halal nggak boleh. Ya, nggak boleh kuda. Nah, hewan kurban ini hadirin untuk 1 ekor sapi atau unta maksimalnya hanya boleh untuk 7 orang. Ya, kalau untuk lebih dari 7 tidak boleh. Baik, tapi Ustaz, sapi kami ini sapi limosin, beratnya 1 ton. Ya, nggak boleh tetap. Harus 7 orang. Kalau kurang dari 7 boleh. Misalnya 1 sapi 5 orang, 1 sapi 1 orang, boleh. Lebih bagus, lebih bagus. Ya. Kemudian 1 kambing, ini ingat, 1 kambing hanya 1 orang. Bukan 1 kambing 1 keluarga, tidak boleh 1 kambing 1 keluarga. 1 kambing yang untuk 1 keluarga itu adalah niat pahalanya. Boleh 1 keluarga. Misalnya begini, saya berkorban, ya. Lalu saya korban sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, maka pahalanya itu akan melingkupi atau mencakup semua anak dan istri saya, keluarga saya. Jadi yang bisa mencakup 1 keluarga itu adalah pahalanya, bukan pengatasnamaan ketika disembelih. Kalau pengatasnamaan ketika disembelih 1 kambing hanya 1 orang, nggak bisa 1 keluarga. Ya, kenapa nggak bisa 1 keluarga? Logis saja Pak. Logis itu sesuai logika akal. Misalnya bapak-bapak ada yang punya anak 10, ada nggak punya anak 10? Misalnya kalau dulu banyak kan, anak 10, suami istri anak 10, berarti totalnya berapa? 12. Ya, 12. Sekarang saya mau tanya, misalnya 12 orang ini sum-suman, iuran, akhirnya pacak beli sapi, besar sapi limusin. Ya, sapi limusin dibawa ke masjid lahirin ini. Oh, gempar. Kalau datang sapi limusin beratnya 1 ton. Terus orang yang ngasih sapi limusin itu ngomong, ya, Pak Muji, ini terimalah sapi limusin kami, tapi tolong disembelih untuk 12 orang. Tadi kan 12 orang kan 1 keluarga. Mau disembelih untuk 12 orang. Boleh enggak 1 sapi limusin dipotong atas nama 12 orang? Boleh enggak? Enggak boleh. Karena apa? Maksimal sapi berapa orang? 7. Sementara ini mau disembelih untuk berapa? 12. Akhirnya nanti mau ada pajak Pak. Sapi ini makmanu juga hanya pajak untuk 7 orang. Jadi harus dikurangi 5 orangnya Pak. Nah kalau 7 orang kami terima. Tapi kalau untuk nyembelih 12 kami tidak pajak. Silakan Bapak sebentar dewek kalau mau 12. Nah, itu tolak. Nah akhirnya nggak pajak sapi 12 orang. Kilo. Kalau misalnya mau ini pergi, habis itu limusinnya itu diganti seekor kambing. Tidak pajak ternyata itu limusin. Sudahlah, itu ganti bayi kambing. Akhirnya diganti kambing. Besoknya dibawalah kambing ini ke Tohirin. Pak Muji, ini kami anu kambing, ya, mau kami korbankan di sini. Tapi atas nama seluruh keluarga kami ada 12 ekor. Boleh tidak 1 kambing untuk 12 ekor? Tidak boleh. Kenapa? Sapi yang sebesar 1 ton tidak boleh untuk 12 orang, apalagi kambing. Kalau dibolehkan, sudah nggak ada lagi orang yang korban 1 sapi. Bawa kambing pacak 1 kambing untuk 1 keluarga besar, ya kan? Kan nggak masuk akal.
hal seperti itu. Maka hadirin, oleh karena itu kembali diingatkan, para ulama mengatakan satu kambing itu hanya untuk satu orang. Ya. Kemudian hewan ternak itu hadirin boleh dikurbankan baik jantan maupun betina. Ya, jadi tidak harus jantan, hanya saja yang jantan itu lebih afdol daripada yang betina. Ini juga sepakat para ulama. Ya. Setelah itu, syarat yang kedua dari hewan ternak. Hewan ternak itu harus cukup usianya. Untuk sapi harus genap 2 tahun, masuk ke usia 3 tahun. Sapi, ya, dengan semua jenisnya, sapi, kerbau sama. Untuk kambing, kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, juga harus 2 tahun. Nah, makanya yang susah ini. Kadang-kadang atau bahkan sering ya, pedagang-pedagang itu banyak yang bohong. Kadang-kadang dia bawa kambing baru usia 18 bulan, usia 20 bulan. Tapi karena fisiknya besar, ya, dia ngomongnya itu sudah 2 tahun. Padahal itu nggak boleh kita beli. Kalau kita tahu nggak boleh beli. Tapi kalau itu ditipu maknanya, ditipu yang dosa adalah si penjual. Ya, kalau domba usianya setahun, domba usianya setahun. Terakhir hadirin, syarat hewan kurban yang boleh dikurbankan itu adalah bebas dari cacat. Cacat itu ada 2, cacat ringan, cacat berat. Kalau cacat ringan masih boleh, tapi tidak sempurna. Ya, kalau cacat berat tidak boleh, tidak sah. Kalau dipaksakan tidak jadi kurban, tapi sembelihan biasa. Apa itu cacat berat? Saya bacakan saja supaya cepat ya. Terdapat beberapa cacat yang menyebabkan tidak sahnya kurban, maksudnya cacat yang berat, yaitu buta kedua mata, buta satu mata. Jadi kalau buta nggak sah, lihat ya, sapinya itu buta tidak. Oh udah buta Ustaz, tapi dia -5, -5. Misalnya udah. Cuma mana kita ngukurnya nggak tahu, apa dokter kalau udah bunyinya. Kemudian tidak sah juga hewan yang pincangnya parah, yaitu yang mudah disalib oleh hewan yang lain. Kalau pincangnya parah tidak sah. Kalau pincangnya kecil sedikit masih sah, tetapi tidak sempurna. Jadi kalau misalnya ada sapi kakinya patah, maka tidak boleh dijadikan kurban. Berikutnya, hewan yang korengan kulitnya meskipun sedikit. Jadi kalau korengan misalnya ada bekas luka belum sembuh, masih korengan, masih kering begitu, apalagi korengannya karena penyakit, nggak boleh biasa. Hewan yang mengecil otaknya karena kurus, hewan ini saking kurusnya sampai otaknya mengecil, nggak sah. Hewannya gila, kalau hewan gila nggak sah. Maka itu tuh hewan gila. Hewan gila itu kata para ulama, hewan ini kerjanya cuma muter-muter kayak. Jadi dia dari Masjid Al-Qahir ini pergi akhir ke Masjid Agung, sampai Masjid Agung balik lagi ke sini, sampai sini balik lagi ke Masjid Agung, muter itu. Kalau muter-muter itu tandanya sapi itu atau kambing itu kambing gila. Jadi biasanya nggak mau makan kambing seperti itu. Kemudian semua giginya ompong. Nah, yang ompong ini ragu. Ya, jadi beli, diperiksa dulu, suruh manap dulu itu kambing. Ya, dicek kalau dia masih ada giginya masih sah. Tapi kalau sudah nggak ada sama sekali, nggak boleh dijadikan sebagai korban. Sakit yang mengurangi daging, saking sakit dia sampai kurus nggak sah. Terputus bagian tubuhnya, biasanya kupingnya putus nggak sah, buntutnya putus nggak sah. Jadi harus dicek. Tapi kalau kupingnya robek masih sah, tapi makruh. Ya, kalau putus baru tidak sah. Dan terakhir ya, hewan yang badannya itu hilang karena dimakan hewan lain, bolong, terus kembali lagi, maka tidak sah juga dijadikan sebagai hewan kurban. Baiklah, rahimahullah, ini sementara pembahasan kita yang belum selesai. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena sudah jam 6, ya sisa 10 menit lagi sebelum kita mulai isyraq. Mari kita isi dengan tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan kurban atau di luar tema, kami bersedia. Silakan Pak, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanyakan yang sering terjadi kepada kami kehidupan saya korban. Kemudian kadang-kadang orang menyerahkan korban itu atas nama almarhum. Jadi gimana? Boleh tidak? Kemudian yang kedua, kita tadi kan ada korban banjir. Korban banjir itu panitia udah bisa nanti tidak boleh makan. Jadi hadirin, pertanyaannya apakah boleh kita berkorban atas nama orang yang sudah meninggal? Boleh, dengan kesepakatan seluruh ulama. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab itu ini, kalau kita nak berkorban untuk orang yang sudah meninggal, itu harus sudah ada wasiat terlebih dahulu. Maksud wasiat itu apa? Orang ini sebelum meninggal dia pesan, nanti kalau bapak ini meninggal dulu, terus kamu nanti punya uang, punya apa, bapak izinkan untuk berkorban atas nama bapak, atau umroh atas nama bapak, atau ibadah atas nama bapak. Jadi sudah ada pesan. Kalau belum ada pesan, tidak boleh oleh mazhab Syafi'i. Jadi harus ada pesan dulu. Baik, Pak, tapi bapak ini memang tidak pernah wasiat sama sekali, tapi aku ingin niat untuk aku ngirim pahala korban, Pak, cara dulu. Ada caranya. Kalau orang tua kita belum berwasiat, caranya jangan disembelih atas nama bapak kita, tapi disembelih dengan atas nama kita saja. Jadi kita yang nyembelih atas nama kita, tapi kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, terimalah korban saya ini dan mohon pahala korban ini engkau berikan juga kepada ayah saya. Nah, sampai itu. Jadi itu seperti kita kirim doa atau kirim pahala, persis seperti tahlil. Kalau tahlil kan baca Quran, baca zikir, ada sedekah. Nah, dalam bacaan zikir tahlil itu kan ada bacaan Allahumma, ya Allah, ya Allahumma ya Allah hadiahkan, atau Allahumma ausil, sampaikan sawaba, pahala maqara'nahu, apa yang kami baca kepada sifulan-sifulan. Dan juga kita ngomong begitu, ya Allah, terimalah pahala korban ibadah korban saya ini dan berikanlah pahalanya juga kepada, tinggal sebut siapa yang mau kita inginkan. Bahkan bukan satu orang saja, bisa berapa orang. Berikan juga kepada ayah saya, ibu saya, anak saya yang sudah meninggal, paman saya, apa sahabat saya, boleh juga boleh. Lebih enak seperti itu, ya. Jadi kalau kita mau korban, sekali lagi saya ulangi, kalau orang yang itu sudah meninggal belum pernah wasiat, maka tidak bisa korban atas nama orang itu. Tapi caranya bagaimana? Caranya kita saja tetap atas namanya yang masih hidup ini, lalu yang masih hidup itu berdoa, memohon kepada Allah supaya pahalanya disampaikan kepada yang sudah meninggal. Nah, ini tata cara mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau mazhab lain lagi. Tapi kan saya sampaikan mazhab Syafi'i saja karena umumnya di Indonesia kita ini bermadzhab Imam Syafi'i. Demikian Allah. Selanjutnya, korban yang wajib itu boleh tidak diberikan kepada panitia. Boleh kalau panitianya orang miskin. Jadi kan syaratnya tadi korban wajib itu yang menerimanya hanya orang yang miskin. Kalau panitianya orang kaya tak boleh. Ya, hanya untuk orang miskinnya saja. Kalau itu korban wajib, ya, jangan sampai salah paham ya. Kalau korban yang umum, yang biasa, yang sunnah, orang kaya boleh, orang miskin boleh, pemiliknya boleh. Nah begitu. Nah misalnya begini, saya korban wajib, nazar misalnya. Saya kan tidak boleh makan dari daging kambing saya. Boleh nggak saya terima daging kambing atau sapi dari orang lain? Saya diberi, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Karena yang diberikan kepada saya kan bukan daging yang wajib. Jadi saya boleh terima dari yang orang lain. Yang tidak boleh itu saya makan dari kambing saya sendiri. Ya, demikian Allah. Ada lagi? Silakan. Pak, hukumnya panitia membek jatah korban itu tidak sekos. Apa hukumnya panitia ngambil jatah daging lebih dari satu? Kalau dia mengambil kelebihannya itu, misalnya setiap orang dapat satu kresek, wong ini mintanya tuh kresek. Nah, si solo yang sekresek itu, yang kelebihannya itu, kalau itu diminta sebagai
upah dari dia sebagai panitia, tidak boleh. Karena pekerja kurban tidak boleh menerima upah berupa bagian apapun dari kurban itu. Bagian apapun itu misalnya minta jatahnya lebih banyak dagingnya, tidak boleh. Siso kepala kaki tidak boleh. Kulit kadang-kadang kan sudahlah, saya nggak usah tunjuk duit, minta kepalanya saja, tidak boleh. Kalau itu mintanya sebagai upah. Tapi kalau sebagai pemberian biasa boleh. Misalnya pemiliknya, ini Pak, saya kasih untuk Bapak ini, ambillah kepalanya apa. Atau misalnya sudah selesai pembagian daging, ternyata masih ada sisa kaki, sisa kepala, sisa jeroan, sisa buntut, sisa kulit, kan yang ngambil. Karena tidak kate yang pajak ngurusnya kan harus diolah dulu, dicuci segala macam. Daripada busuk, nah kita ambil beda Pak. Ya kita ambil beda Pak. Tapi kan bukan sebagai upah. Begitu pokoknya. Ini susu daging bukan? Susu daging itu banyak. Nah, kalau susu daging banyak, ya sudah dibagikan kepada siapa saja boleh, termasuk kepada panitia boleh. Kalau ada sisa daging, masyarakat sudah terima. Masih ada sisa 20 bungkus. Nah, 20 bungkus ini kalau kita bagikan lagi kepada yang 200 orang itu kan susahnya. Ya, sudahlah, aku yang ada di sini saja baik panitia. Nah, nggak apa. Kasih ke panitia nggak apa, karena sisa. Nah, ingat sisa itu diambilnya terakhir. Jangan ngomong masih awal-awal belum dibagi aja ada sisonyo. Nah, belum dibagi sudah ngomong ada sisonyo. Ya, dan hati-hati juga ya. Hati-hati jangan sampai ngambil barang yang bukan hak kita. Ya, kaki sapi cuma 3. Nah, mana yang satunya belajar? Ya, torpedo. Belum bagi saat kambingnya itu dikuliti, torpedonya lagi. Subhanallah. Ya, haram itu dosa besar. Ini adalah ibadah. Jangan dicuri seperti nanti kalau memang hak kita dapat. Kalau bukan hak kita jangan diambil. Wallahu a'lam. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya ya, bagaimana baiknya Ustaz ya, kalau saya mau kurban atas nama anak saya, apakah ditulis nama anak saya atau nama saya? Itu aja. Kemudian tadi yang wajib Ustaz ya, kita mau kurban wajib, kemudian kita sudah bilang sama panitia karena kita tidak mungkin duduk situ Ustaz ya, kemudian panitia itu lupa terus dibagikan, apakah itu sudah benar atau kita yang salah atau itu Maksudnya kita tidak dapat daging dari kita niat wajib Ustaz ya. Kita akan minta sama panitia, Pak saya kurban wajib, tidak saya ambil, tapi kan memang kata panitia itu lupa ya karena sibuk dan dia kayak mana Pak ya, jadi dibagikannya sama rata. Jadi yang menerima kan bukan hanya muslim semuanya, kemudian orang miskin kan harusnya orang miskin. Bagaimana apakah kurbannya itu sama atau tidak? Terima kasih. Kalau itu nak kurban untuk anak itu, ya. Kalau anak kita itu masih kecil, belum balik, mendingan yang kurban adalah yang sudah balik. Itu juga ya. Ya, kalau untuk supaya anak kita itu dapat pahala, memang kalau kita sudah kurban dalam keluarga, anak kita sudah pahala juga. Atau kalau perlu kita tegaskan, kita niatkan ya Allah ini kurban saya, dan saya juga niatkan pahalanya untuk anak saya. Nah, dapat pahala juga gitu. Ya, anak kecil kan belum wajib sebenarnya. Jadi lebih bagus dikurban untuk kita yang sudah wajib, yang sudah besar. Nah begitu. Jadi untuk kita yang sudah besar dulu kita dahulukan. Ya kita dahulukan untuk diri kita. Ya begitu. Yang kedua, kalau misalnya ada korban wajib, seharusnya hanya dibagikan kepada fakir miskin. Tahu-tahu panitianya lupa dibagikan kepada orang kaya. Ya, maka apakah kurbannya sah? Kurbannya tetap sah. Ya, tapi yang berdosa panitia. Tidak boleh hati-hati panitia. Makanya harus teliti.
Jadi kalau misalnya kurban wajib, panitia Pak ini kurban wajib nadar dari kambing, ya sudah, adu itu kambing. Habis disembelih, langsung dipisah. Dikasih tahu ini kambing wajib. Jadi hanya diberikan kepada fakir miskin. Nanti dicacah-cacah, dibagi, dikasihkan ke orang miskin saja. Memang ini jadi tambahan pekerjaan kepada panitia, tapi kita niatkan ibadah. Coba kalau kita niatkan ibadah itu semua yang berat-berat jadi ringan. Karena kita akan diberikan balasannya pahala yang besar oleh Allah SWT. Ya, demikian. Ya, Bu. Namanya sudah balik ya. Kalau adanya sudah balik, tidak apa-apa. Tapi Kan panitia kasih minta nama. Apakah nama anak kita atau nama namun sebenarnya kalau anak kita itu sudah balik, ya sudah besar, lalu dia tidak punya uang, ya kan, belum punya uang, kan tidak bisa beli kambing. Sebenarnya yang justru diperintahkan kurban itu kitanya, bukan anak kita. Misalnya saya ayahnya punya uang, anak saya nggak punya uang, yang diperintahkan kurban itu saya atau anak saya? Sayanya orang tuanya. Maka yang kurban itu sayanya sebenarnya lebih bagus dan bukan anak kita. Tapi kan saya kasih kepada anak, ya itulah tadi. Lebih nggak apa-apa ngasih kepada anak, tapi lebih utama saya kurban untuk diri saya. Kalau masalahnya pahala, kita cukup mengatakan ya Allah ini kurban dari saya. Dan tolonglah pahalanya berikan kepada anak saya juga. Nah, kalau itu pertimbangannya pahala, tapi kita ini kan kadang-kadang pertimbangannya gengsi. Pertimbangannya gengsi. Gimana? Anak kami semuanya sudah kurban. Nah kan itu bangga nih. Padahal salah prioritas. Ya, untuk apa sih gengsi-gengsian segitu? Kalau memang anak kita masih belum punya uang, ya udah nggak apa-apa. Nggak diperintahkan untuk kurban. Nanti kalau dia sudah punya uang sendiri, dia bisa kurban sendiri. Begitu. Tapi kalau kita mau kurban untuk anak kita, beli untuk kita satu, beli yang kedua untuk anak kita dulu. Nah itu nggak apa-apa. Begitu loh sudah kurban, kan kita punya duit. Dan kita yang diperintahkan kurban kan, ternyata uang kita masih sisa, belikan untuk anak kita. Seperti itu. Kembali lagi, bukannya tidak boleh ya. Misalnya saya nggak kurban, tapi saya kurban untuk anak saya. Bukannya nggak boleh. Tapi kalau kita lihat prioritas dan keafdolannya, lebih afdol yang kurban adalah bapaknya, orang begitu duit bapaknya. Ya, seperti itu. Kalau tahun-tahun sudah umpamanya aku nih umpamanya tiap tahun sudah kurban, terus tahun berikutnya sudahlah untuk anak aku baik karena aku lah sudah sama baik begitulah. Tahun itu kan kurban ini adalah ibadah tahunan, bukan ibadah setahun sekali, 2 tahun sekali. Ya, tahun ini kita dapat rezeki, ya kita kurban untuk itu. Tahun depan rezekinya lebih banyak, sudah duit itu dewek, situ lagi ke anak itu. Tahun ketiga rezekinya mampet, ya sudah ada kata yang kurban. Tahun berikutnya rezeki ada, beli si papa itu dewek. Jadi kurban itu tiap tahun kan. Ya, jadi yang mengatakan wah saya tahun kemarin sudah kurban lah, tahun depan saya kurban lagi, bukan begitu. Kurban itu adalah ibadah setiap tahun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan ini. Kalau ada yang masih mau kurban sama gimana itu? Sama pendek. Sama solusi biar orang yang kurban itu tidak menunjuk ke hewan itu. Kadang orang itu datang bawa kambing tiba-tiba ini kambing saya. Jadi kan ini cuma wajib kalau dari sama ini kami ini kan sudah jadi panitia panitia kasih syarat dari uang operasional itu gimana? Justru masalah dagingnya itu emang jatah dari warga ngasih warga ya. Tanya Bu, kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum korban dari perusahaan? Sering kita dapat terima sapi biasanya dari perusahaan. Nah, kalau sapi itu diserahkan kepada kita tanpa nama-nama siapa yang berkorban, itu bukan ibadah. Ibadahnya, ibadah korban itu harus jelas siapa orangnya. Harus jelas siapa orangnya. Perusahaan, instansi itu bukan person, bukan sosok beribadah. Bukan bisa ibadah, artinya beribadah itu kita, manusia. Jadi kalau misalnya dia datang perusahaan ngasih sapi,
terus tidak menyerahkan nama-nama, maka disembelih seperti sembelihan biasa. Tetap kita terima, nggak apa-apa. Kita terima bayar apapun kita sembelih, tapi kan nggak ada nama itu. Dan kita tidak boleh baca sudahlah kita sembelih atas nama pengurus baik, kita tujuh apa namanya tujuh nama, tidak boleh. Ini bukan sapi kita. Sapi itu bukan itu cuma dititipi untuk menyembelih, dititipi untuk menyembelih sapi. Nah, namanya tetap ada perusahaan. Makanya kalau kita beli sapi itu kan cuma ini nak disembelih atas nama siapa? Aduh, dan nama itu aduh, dan kata sudah sembelih bayar, sudah. Kalau dia mengatakan terserah kamu bayar, kamu ada yang ngatur bayar. Nah, kita tanya dulu, ini punya kapasitas nggak untuk menentukan itu? Kalau dia cuma tukang nganter bayar, kacanya itu sapinya siapa? Sapi perusahaan kan? Dia ini siapa? Dia cuma tukang nganternya bayar. Jadi tidak boleh misalnya mengatakan terserah kamu lah, kamu tahu dewe mengatur-ngaturnya. Nah, bukan hak dia mengatakan seperti itu. Ya, jadi kalau kita terima sapi itu kita tanya siapa yang punya kapasitas menentukan sapi ini untuk disembelih atas nama siapa. Ya kita tanya sama itu. Kalau dia ternyata sudah kita hubungi, sudah kita sembelih biasa saja sebagai sembelihan biasa. Dan tidak apa-apa, dia tetap dapat pahala, cuma pahalanya tentu lebih kecil dibandingkan kalau disembelih sebagai kurban. Kurban besar pahalanya lain dengan sedekah biasa. Ya. Makanya punya perusahaan itu hadirin, kalau ngasih sapi sekalian kasih nama. Ya, kan bisa saja misalnya karyawan-karyawannya yang berprestasi dikasih aja baik bisa. Lalu itu apanya? Makanya kalau misalnya dia mau menyerahkan kambing, kan ngomong dia, Pak ini kambing kurban atas nama kami ini. Nah, kalau seperti itu tidak apa-apa, itu tetap kurban biasa. Dia datang itu hanya informasi. Beda kan dengan misalnya saya, misalnya yang punya kambing, lalu saya ngomong sama orang atau saya nyatakan kepada Allah, ya Allah ini kambing kurban saya. Atau saya ngomong sama orang, lihat semuanya, inilah kambing kurban saya. Nah itu dari pernyataan bahwa itu adalah dikurbankan, maka dia menjadi wajib. Tapi kalau informasi tidak apa, oh ini kambing siapa? Oh ini kambingnya Pak itu, misalnya. Oh Pak itu kambing namanya itu, ya nggak apa-apa itu informasi saja. Tidak menjadikannya menjadi wajib. Allah operasional. Kalau dia sudah ada bisyarah atau insentif dari uang operasional, lalu panitia boleh nggak terima daging? Boleh, tapi terimanya sebagai sebagai warga biasa. Sebagai kalau dia orang yang berkemampuan maka dia sebagai hadiah, kalau dia orang tidak mampu maka sebagai sedekah. Begitu. Kalau misalnya kami ini sudah dapat jatah, ya, sikok-sikok seperti warga yang lain, tiba-tiba ada uang datang, dia menjok itu lagi, ya, boleh tidak? Boleh. Kalau perlu banyak yang begitu. Kalau bisa banyak yang begitu, ya. Kalau kita terima dari orang lain, boleh silakan. Ya, nah, begitu lagi. Coba ada lagi. Apa? Uangnya itu tidak apa-apa, kan uang itu sebagai insentif, sebagai kompensasi pekerjaan kita. Sementara kreseknya itu bukan insentif. Kreseknya itu hanya sebagai apa? Pemberian seperti warga, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Pahalanya dapat tidak? Dapat. Ya, yang nggak boleh itu panitia minta upah daging. Ya, sudahlah aku tidak usah tunjuk duit, aku minta kepala juga. Nah, tidak boleh. Ya, atau misalnya tukang jagal sapi. Misalnya satu sapi 500. Saya sudah Pak, kami tidak usah 500, kami minta 200 deh. Tapi kami minta kulitnya. Nah, kan ada gitu. Minta kepala. Nggak boleh, berarti itu sama saja insentif. Orang dia sudah kurangi, kan seharusnya terima 500, dia cuma terima 200. Sisunya 200 ini diganti dengan kepala, nggak boleh, itu sama-sama insentif. Gitu. Tapi kalau misalnya nih uangnya sudah dijual 500, terus kalau kita balik, lalu dia ngomong Pak, pasti dapat itu kulitnya kami ambil sikok, ayo kita ambil nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa, kan bukan sebagai insentif, sebagai pemberian saja, nggak apa-apa. Ini kalau saya kan dapat uang, terus saya jadi panitia juga, jadi dapat 2 kali. Nah, nggak boleh. Nggak boleh. Panitia tidak boleh terima daging sebagai insentif sebagai panitia. Saya tanya, kenapa kok panitia dapat tambahan 1 lagi?
Kan berarti sepertinya dia sebagai insentif sebagai panitia. Karena kan jangan bagi kumpul itu kan kita nggak tahu dia ke panitia gitu. Jadi dikasih belum ada kan. Kembalikan lagi, takut nanti gitu. Dia kan nggak tahu, takutnya mulai. Kalau dia tahu kita seharusnya dikasih berapa? Satu kan? Kalau kita tahu, tetap satu. Kalau kita dikasih lagi, Pak, saya tadi sudah terima, saya sudah terima kupon, dibalikan lagi. Pokoknya satu cuma Satu orang kan jatahnya satu kan di sini. Kalau dia dapat dua, kupon warga. dari warga kupon warga. oh hadiah punya dia aslinya. Oh nggak apa-apa kalau dari orang lain. Misalnya di saya korban misalnya kan punya 3 kupon, Iya. ya kan? Salah satu dan 3 ini saya kasihkan ke warga yang lain, nggak apa-apa, atau kepada panitia nggak Iya, apa. yang 2 kupon dapat. Ada tuh hadiah. Jadi kami 2 kupon jadi kami Nggak apa-apa. Nama dia kulit itu boleh tidak dijual? Boleh dijual nggak? Boleh dijual tidak? Boleh, tapi yang menjualnya adalah penerima yang miskin. Tapi kalau pemilik kambing nggak boleh jual kulit, Ya. nggak boleh jual kulit. Panitia kan? Panitia tidak boleh, karena panitia itu adalah wakil daripada si pemilik. Jadi panitia itu nanti ngasih kulitnya itu kepada orang miskin. Nah, Nanti orang miskin itu bayar yang jual boleh. kalau kita jual ke terus dibagi kaum miskin duitnya tuh. Jangan gitu pokoknya. Jangan gitu. jangan panitia. Jangan panitia, cuma takutnya nanti gitu. Udah baik orang miskin dia bagi-bagi. Sama ini dengan yang belum beli itu. Selama ini kami jual itu. Sudah yang lewat beliau banyak beristighfar baik. Perusahaan dari Ustaz, yang dari perusahaan dari Ustaz, kalau kita ngomong terus sama yang itu Ustaz, izin. Tapi ini kan dekat namanya dan perusahaan. Kami izin Untuk nama kita nama panitia boleh, namanya. boleh, tapi yang memberikan izin harus orang yang memang punya otoritas memberikannya. Nah, bukan tukang nganternya, jangan kita tanya sama sopirnya, tidak takut sama sekali sopirnya itu. Kita tanya sama perusahaan, Pak, minta maaf, ini ada sapi, kamu bosnya. Kita tanya sama bosnya, Pak, ini ada sapi datang dari perusahaan Bapak, katanya kamu boleh dapat kalau kami minta bayar untuk nama-nama warga kami yang nggak pernah korban, banyak orang miskin di pasar ini nggak pernah korban. Oh ya, terserah kamu lah, ambil lah. Nah, boleh. Malah lebih bagus kita izin begitu. Iya, harus ijab kabul Ustaz. Iya, tapi sekali lagi ijab kabulnya itu harus dari bos. Karena dia itu yang ngejuk, bukan anak buah. Bukan yang ngantar, lagi yang ngantar, nggak tahu apa-apa. Cukup aja deh, Pak. Baiklah, rahmatullah, demikian pembahasan kita. InsyaAllah masih kita lanjutkan lagi sekali lagi pertemuan pada kesempatan yang akan datang, insyaallah. Kita tutup sama-sama dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afiyata daimatan fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan Amin ya Allah. wasi'an. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa ربنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حوالينا شقيا ولا محروما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.